Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Apa kabar semua? Jumpa lagi di CBC di hari Rabu ini di pertengahan akhir bulan Agustus ya. Saat ini tanggal 28, berarti kurang 4 hari lagi ya sebelum bursa transfer ini ditutup di tanggal 1 September nanti ya. Semakin mendekati deadline ya, semakin panas ini. Oleh karena itu, Sobat CBC jangan sampai ketinggalan ya mengikuti perkembangan bursa transfer melalui channel CBC ini. Dan CBC ingetin agar tidak ketinggalan, teman-teman cukup klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar notifikasi ini dapat muncul pada saat CBC mengupload video buat teman-teman dan video tersebut dapat teman-teman ketahuinya dari notifikasi tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke bursa transfer, update transfer ya. Seperti biasa CBC mau masuk terlebih dahulu ke segmen klarifikasi. Ya, segmen klarifikasi kali ini CBC akan memberikan tanggapan atas pendapat ataupun komentar-komentar seputar Chelsea di luar sana oleh para public figure ataupun pesohor ataupun para pundit ya, di mana bukan hanya di lokal ya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Oke, teman-teman. Sekali lagi ya, CBC sampaikan para public figure ini, para pesohor atau para pundit ini di dalam maupun di luar negeri ya. Jadi kalau ada yang bersinggungan, please jangan GR dulu ya, karena ini ranahnya sudah internasional juga, jadi bukan lokal saja ya. Disclaimer dulu ya buat teman-teman. Pendapat CBC ini merupakan opini pribadi ya. So bila ada yang merasa tercounter atau tersinggung, CBC meminta maaf. Dan please no baper. Oke? Teman-teman sudah tahu kan ada 11 pemain terbaik di PFA Award kemarin ya. Ya, CBC coba tampilkan saja. Nah, fokus kita itu ke pemain depan saja ya teman-teman, karena kita memang musim lalu itu tidak pantas masuk ke PFA Awards ini. Namun ada satu pemain kita yaitu Cole Palmer yang mestinya menurut CBC ini masuk. Oke, kita coba fokus ke depan saja. Di situ kita bisa lihat ada Foden, Oli Watkins dan juga Erling Haaland. Ya. Nah, CBC ini menemukan ada kejanggalan ya. Apakah layak mereka bertiga ini lebih baik ketimbang Cole Palmer? Oke, sekali lagi ya, CBC tegaskan CBC bukan pengacara dari Cole Palmer ataupun Chelsea yang seperti kalian tahu sendiri lah ya. Nggak usah kita sebut nama. Atau mending kita pakai istilah saja ya, seperti di film Harry Potter. You know who. You know who. Oke, karena CBC ini bukan pengacara dari Cole Palmer ataupun Chelsea ya, maka CBC akan ngomong berdasarkan fakta dan data ya. Bukan asal omon-omon ya. Menurut pendapat saya rasa dari kacamata saya, ya sekali lagi ya, CBC ngomong data, oke? Berdasarkan Playmaker Stats, yang paling terlibat gol di Premier League musim 2023-2024. Nomor 1, Cole Palmer dengan 23 gol dan 14 assist, total 37. Erling Haaland, 31 gol dan 5 assist, total 36. Ketiga, Oli Watkins, 19 gol dan 13 assist, total 32. Keempat, Mohamed Salah, 20 gol, 11 assist, total 31. Son 19 gol, 10 assist, total 29. Ya, jadi apakah Foden dan Watkins ini lebih layak daripada Palmer? Ini data, bos. Tidak bisa dibantah, ya. Jangan lagi-lagi pakai alasan nilai pemain itu bukan dari statistik, tapi lihat saat dia bermain. Oke, coba CBC balik. Berapa banyak pemain di tim Manchester City dan Aston Villa yang cedera di musim lalu? Bandingkan berapa banyak pemain Chelsea yang cedera di musim lalu. Oke? Chelsea sepanjang musim hampir setengah skuad itu cedera yang berkepanjangan dan berlangsung hampir semusim. Coba bandingkan ya.
komposisi pemain Manchester City dan Aston Villa yang bermain dengan pemain yang sama, hampir semusim. Dibandingkan dengan komposisi dari Chelsea yang terkena badai cedera. Ya, namun beruntungnya itu dapat survive dan di akhir musim menempati peringkat ke-6 ya. Meski Chelsea di dalam situasi dan kondisi yang berantakan ya. Mana lagi pelatihnya itu juga baru menjabat semusim yaitu Pochettino. Terus mana lagi ada yang bilang ya, lebih mending Saka daripada Palmer. Aduh, sudahlah. Semua orang tahu klub lain itu sepanjang musimnya itu mostly bermain dengan komposisi squad yang sama ya. Coba bandingkan dengan squad Chelsea yang ada cedera semusim dan ada yang cedera itu secara bergantian. Terus nanti kalau udah mentok argumennya itu nyalain siapa siapa suruh pemain elu itu cedera semua. Hah, sudahlah ya. Pakai jurus ngeles ngeles tingkat dewa ini mereka ya. Sudah ya, please. Jadi pesan CBC ini kepada sobat CBC semua ya. Please, kalau melakukan penilaian itu yang objektif, jangan pakai perasaan, apalagi tidak memakai data dan fakta. Apalagi itu ngomongnya di publik ya. Oke, next ada yang unik nih dari postingan pemain baru kita yaitu Renato Vega di mana dalam komentarnya di Instagram ya, dia mengomentari foto Joao Felix dan Pedro Neto disebut sebagai Netflix, Neto dan Felix. Kreatif, kreatif. Oke, semoga Netflix mendengar dan ikut menjadi sponsor di Chelsea ya teman-teman. Hitung-hitung nambah-nambah pundi buat transfer Victor Osimhen nanti. Oh ya, teman-teman, kalau mau sumbang terkait ide, terkait segmen klarifikasi yang tadi ya CBC sampaikan, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Nanti kita tanggapi komentar teman-teman di luar sana ya. Dan kita akan mengklarifikasi melalui channel CBC ini. Oke? Oke? CBC ajak partisipasinya teman-teman semua sehingga channel CBC ini bisa menjadi forum Chelsea fans dalam mengcounter pernyataan dari para public figure, pesohor ataupun para pundit. Dan sekali lagi, CBC ingatkan bukan hanya lokal tapi juga internasional seperti Jamie Carragher ya, Gary Neville dan lain sebagainya ya. Silakan teman-teman berpartisipasi di kolom komentar, nanti disertakan sumbernya dan kita akan bahas bersama di episode CBC yang selanjutnya. Dan CBC kan sering lihat ya, dan dengar para sobat CBC ini sering marah-marah ya di kolom komentar di kanal yang lain. Ya, saat penilaian yang diberikan itu tidak objektif. Jadi bagaimana jika kita ini ya buat suatu gerakan ya di kolom komentar kanal tersebut dengan berkomentar kalau apabila tidak objektif kita komentar dengan emoticon silent dan please tulis juga omon-omon aja. Ah, sudahlah. Terus kasih emoticon lambang hati biru ya, dilanjut tulis once blue always blue. Gimana? Seru kan? Daripada kita balas ngebacot juga nggak bakalan didengerin juga ya kan? Ngabis-ngabisin energi ya teman-teman. Mending di sana itu komen seperti itu. Terus kemudian teman-teman itu bisa curhat di kolom komentar channel CBC. Biar nanti kita bahas bareng-bareng. Biar seragam semua dan para fans klub lain ini ada apa ini? Masa fans Chelsea ini kok seragam semua komentarnya. Dan biar pada teman-teman klub lain itu terheran-heran melihat kegerakan dari fans Chelsea ini. Oke, sip. Setuju? Yes. Oke, sekarang kita langsung masuk ke update bursa transfer. Kita bahas dari yang ringan-ringan dulu ya, teman-teman. Sebelum kita kembali naik roller coaster. Masih ingat video CBC yang beberapa waktu lalu di mana kita naik roller coaster dari transfer
Gallagher, Omorodion hingga Joe Felix ya. Kali ini kejadian lagi teman-teman. Wait, ditunggu. Nanti CBC akan memberikan aba-aba buat teman-teman semua ya. Well, karena banyaknya informasi yang masuk ini, maka CBC akan berusaha secepat mungkin ya membahas bursa transfer ini karena gila ya. Aduh, kali ini informasinya terus berdatangan tanpa henti-hentinya. Oke, here we go. Tino Anjorin meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Empoli. Permanen deal komplit hari ini, medical test bertempat di Italia. Chelsea akan mendapatkan 50% sell on clause untuk penjualan ke depannya dari Anjorin. Ya, pemain akademi berusia 22 tahun ini bergabung dengan Chelsea sejak umur 6 tahun, sehingga total sudah menghabiskan 16 tahun di Chelsea dan sempat bermain di Champions League ya. Juga di Instagram Chelsea, Anjorin mengucapkan terima kasih mendalam kepada Chelsea yang telah memberikan kesempatan buat dia untuk dapat berkembang, bertumbuh menjadi pemain profesional hingga dewasa. Oke, good luck Anjorin dan timnya di Italia yaitu Empoli ya. Semoga dapat membawa Empoli meraih Scudetto. Amin. Oke. Next, kita bahas dari pemain muda Chelsea yaitu eksklusif Al Ettifaq membuka pembicaraan dengan Chelsea untuk kepindahan pemain muda midfielder Harvey Vale. Steven Gerrard telah mengidentifikasikan 20 tahun pemain tersebut sebagai target utama. Kesepakatan antar klub sangat dekat tapi kembali ke keputusan pemain jika dia mau pindah ke Arab Saudi. Wow. Vale ini dapat duit nih banyak di Arab Saudi ya. Saran CBC angkut aja ini kesempatan emas. Ya, mulai satu persatu ya. Guys, pemain Chelsea ini akan pergi seperti yang informasikan dari CBC kemarin. Oke, next dari Armando Broja. Ya, kalau teman-teman ikuti video CBC yang kemarin ada sedikit menyinggung Armando Broja yang sempat here we go tapi tertunda. Berikut update-nya. Dikutip dari Sky Sport News, Armando adalah pemain yang kita bicarakan saat ini. Diskusi sedang berlangsung dengan Chelsea. Ipswich boss Kieran McKenna mengomentari pihaknya terkait kepindahan striker Armando Broja yang terhenti selama akhir pekan kemarin karena masalah dengan medisnya. Ya, semoga cepat clear ya. Kasihan juga nih di Chelsea itu tidak ada mendapat tempat ya. Oke, kita bahas kiper yang mulai terlupakan yaitu Kepa. Ya, dikutip dari Fabrizio, Kepa to the Bournemouth. Deal dan medical test sedang berlangsung ya di Bournemouth. Kepa menandatangani 1 tahun kontrak lagi di Chelsea saat ini di mana berlaku hingga Juni 2026 dan bergabung dengan Bournemouth sebagai pemain pinjaman sampai Juli. Kesepakatan telah selesai antar kedua belah pihak. Oke, semoga sukses ya Kepa di Bournemouth. Next, kali ini kita akan membahas komentar-komentar Chelsea fans lover di CBC ya. Terkait Chelsea ini butuh kiper untuk gantikan Sanchez. Langsung dijawab sama Chelsea. Dikutip dari Nisar Cancela, Chelsea telah mengumumkan penandatanganan dari pemain KRC Genk. Goalkeeper Mike Penders untuk 17 juta pound sterling. Dia akan kembali ke Belgia untuk peminjamannya. Satu lagi untuk masa depan dan jangka panjang di area goalkeeper. Next dari Ben Jacobs. Chelsea mengkonfirmasi Mike Penders telah bergabung dengan Genk dan akan dipinjamkan kembali ke sana musim ini. Kontrak sampai 2032, 17 juta pound sterling, 19 tahun dipandang sebagai salah satu kiper muda terbaik di persepak bolaan. Namun ada klarifikasi tampaknya dari Nisar Kinsella ya terkait Penders. Penders bergabung di tahun 2025. Daripada bergabung sekarang dan pergi untuk peminjaman. Hal ini untuk menjaga slot pemain peminjaman internasional tetap terbuka bagi Chelsea di mana sesuai peraturan FIFA yang hanya mengizinkan 6 pemain saja untuk dipinjamkan dalam satu musim. Ya, hal ini akan membantu Chelsea di saat mengeluarkan para pemainnya atau memberikan kesempatan untuk para pemain muda dan mungkin menjadi hal yang lumrah dalam permainan secara keseluruhan. Smart intelligent Chelsea playing ya.
teman-teman. Jadi tanda tangan kontrak saat ini, tapi nanti berlakunya di tahun depan. Jadi daripada dipinjamkan dan memakan slot kuota dari pemain pinjaman, ya good move ya. Ini yang nggak dipahami sebenarnya oleh klub-klub lain yang berkoar-koar ya. Kenapa Chelsea ini tidak terkena FFP ya? Karena taktik transfer mereka itu bisa mencari celah, guys, dari peraturan FIFA. Di mana ada ambang batas tersebut, maka Chelsea ini memainkan kontrak ya yang panjang sehingga dalam satu musim itu bisa menampung banyak pemain daripada hanya 2 sampai 3 pemain saja ya. Klub lain dilarang iri ya. Oke, next kita akan membahas dua pemain sekaligus yaitu Jadon Sancho dan Raheem Sterling. Ya, dikutip dari Fabrizio, Chelsea sedang tidak aktif bernegosiasi untuk Jadon Sancho, tapi mereka tahu situasinya. Mari kita lihat apa yang akan mereka putuskan satu dari jam-jam final. Oke, next dari Chris Wheeler DM. Chelsea muncul sebagai pesaing serius bagi Juventus untuk mendapatkan Jadon Sancho. Mereka ingin melepas sejumlah pemain minggu ini sebelum merekrut pemain lain. Kesepakatan pertukaran pemain dengan United yang melibatkan Raheem Sterling nampaknya itu tidak mungkin, tetapi bukan tidak mungkin. Next dari David Ornstein, Jadon Sancho kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester United sebelum batas waktu. Manchester United sedang dalam pembahasan dengan Juventus dan Chelsea untuk status permanen atau peminjaman. Chelsea mungkin membutuhkan pemain untuk pindah ke beberapa klub lainnya. Raheem Sterling paling memungkinkan, tetapi banyak hal yang harus terjadi agar itu dapat terwujud. Dikutip dari McGrath Mike, Manchester United telah membuka pembicaraan mengenai kesepakatan untuk Raheem Sterling, tetapi hanya akan melanjutkan pertukaran Jadon Sancho berdasarkan ketentuan-ketentuan mereka sendiri. Dikutip dari Ben Jacobs, Chelsea dan Manchester United telah mengadakan pembicaraan penjajakan mengenai kesepakatan pertukaran Jadon Sancho dan Raheem Sterling. Sancho juga diincar oleh Juventus, Sterling belum terlibat dalam pembicaraan. Ia terbuka untuk pindah tetap seperti yang dilaporkan, tetapi kendala yang harus diatasi oleh Chelsea adalah di internalnya itu terlebih dahulu. Next dari Fabrizio, Chelsea mau menandatangani Jadon Sancho jika Manchester United mengambil satu pemain. Dalam beberapa jam ke depan kita akan mengetahui lebih mengenai Jadon Sancho. Lanjut dari Fabrizio, negosiasi atas Jadon Sancho terus berlanjut. Juventus dalam pembicaraannya menawarkan deal peminjaman dengan klausul pembelian. Oke. United mau spesifik kondisinya untuk adanya titik temu termasuk mengcover gajinya. Chelsea mempertimbangkan Sancho sebagai kesempatan untuk deal pertukaran. Chelsea mau memasukkan Sterling tergantung Manchester United. Waduh. Coba yang kemarin di kolom komentar itu menolak Sancho ya. Baca ini, kalian bisa melunak atau enggak nih? Dikutip dari Talksport, saya kemungkinan akan mengatakan yes. Frank Lampard, my idol. Saya adalah Chelsea fans saat bertumbuh dewasa. Saya tidak dapat berbohong. Didier Drogba dan Frank Lampard adalah pemain favorit saya selama ini. Gimana? Yang kemarin menolak Jadon Sancho, apakah kalian sudah mulai melunak untuk menerima Jadon Sancho? Ya, komen di bawah. Oke, saatnya kita tiba di wahana roller coaster bernama Victor Tony. Seperti biasa, CBC menyarankan fasten your seatbelt. Are you ready? Here we go. Dikutip dari Mr. Don Smith, Victor Osimhen lebih memilih bergabung dengan PSG. Tapi Chelsea berharap dapat meyakinkan dia untuk pindah ke Stamford Bridge. Dia mengkesampingkan kepindahan ke Arab Saudi dengan menolak penawaran dari Al-Ahly selama akhir pekan. Oke, next dikutip dari Ben Jacobs. Ivan Toney telah mengatakannya iya kepada Al-Ahly dan
menyetujui pendanaan di mana senilai hampir mendekati 60 juta euro untuk 3 tahun. Al-Ahly telah bertanya untuk jawaban di, pad- di pada saat hari Senin. Saudi Club sekarang mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan Brentford setelah melihat penawaran sampai dengan 35 juta pound sterling dengan add-ons itu ditolak. Peringatan jika ada peminat Eropa yang terlambat muncul di mana pada hari Selasa pagi, Al-Ahly adalah satu-satunya klub yang melakukan pembicaraan dengan Brentford. Mereka siap membayar 42 juta pound sterling. Brentford menginginkan 50 juta pound sterling mengingat penilaian jangka panjang mereka dan biaya yang dibayarkan Al-Ahly untuk Alexander Mitrovic. Ya, kita tahu ya Mitrovic ini dibeli oleh Al Hilal sebesar 52,6 juta euro. Ya, jadi mereka itu mau membeli Tony sekitar harga yang kurang lebih seperti yang mereka keluarkan untuk Mitrovic. Oke, next dari Fabrizio. Chelsea telah diinformasikan secara baik dan melakukan monitoring situasi Victor Osimhen, tapi masih belum ada penawaran secara resmi yang dibuat. Mari ikuti situasi dalam beberapa jam dan hari ke depan. Next dari Di Marcio. PSG kemungkinan dapat memberikan penawaran pada menit-menit akhir saat ini untuk Victor Osimhen melalui 42 sampai 50 juta pound sterling di meja. Dari Fabrizio, Paris Saint-Germain sedang tidak mengusahakan kesepakatan atas Victor Osimhen. Tidak ada penawaran yang disubmit. Wah, perang antar jurnalis ini Di Marcio dan Fabrizio Romano, teman-teman. Perbedaan pendapat terjadi ya. Oke, next dari Kavel Solhenkol, Chief Reporter dari Sky Sport. Chelsea telah membuat gerakan untuk menandatangani Ivan Toney dari Brentford. Mereka mau pencetak gol yang terbukti untuk mengisi nomor 9 mereka. Dia akan masuk dalam struktur gaji dan biaya transfernya itu masuk akal. Tony mempunyai penawaran luar biasa dari Saudi, tapi Chelsea dapat menawarkan bermain di Premier League. Wah. Next kita cek ya keakuratannya dari informasi tersebut. Dikutip dari Jaybird Telegraph, Chelsea telah menunjukkan keterlambatannya atas ketertarikan untuk menandatangani Brentford striker Ivan Toney. Sebuah pertanyaan telah diajukan pada beberapa jam terakhir. Masih dari Jaybird Telegraph, Brentford mau 50 juta pound sterling untuk Ivan Toney. Maknanya adalah bahwa Chelsea juga ingin menawarkan kurang dari itu. Jika mereka akhirnya mengajukan penawaran sebelum batas waktu transfer di hari Jumat dan juga ingin Tony menyesuaikan diri dengan struktur upah mereka yang sangat ketat. Next, lanjutan dari Cafe Solenkol. Ivan Toney ke Chelsea hanya akan terjadi jika biaya transfer dan gaji berada pada level yang wajar. Mereka juga tengah mengupayakan kesepakatan untuk target lainnya. Osimhen belum sepenuhnya dikesampingkan, tetapi sekali lagi angka yang terlibat harus berada pada level yang masuk akal. Panjang ya. Next, dari Ben Jacobs, Chelsea telah menjajaki beberapa opsi penyerang dengan Ivan Toney sebagai salah satu namanya. Namun belum ada tawaran untuk Brentford hingga Selasa siang. Al-Ahly adalah satu-satunya klub yang saat ini tengah berbicara dengan Brentford dan berusaha bergerak cepat. Klub Saudi itu selalu berhati-hati terhadap pembajakan dari klub Eropa. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Toney telah menyetujui persyaratan finansial dari Al-Ahly dan setuju dengan proyek tersebut. Tetapi tidak ada biaya yang disepakati. Chelsea masih bisa menoleh jika tawaran terlambat itu terwujud. Mereka hanya akan maju jika biayanya masuk akal dan Toney sesuai dengan struktur gaji Chelsea.
Dan Chelsea masih belum menutup kemungkinan untuk mendatangkan Victor Osimhen di saat-saat terakhir. PSG belum membuka kembali pembicaraan dengan penyerang Nigeria itu yang lebih memilih untuk bertahan di Eropa. Ini bisa memberi keuntungan bagi Chelsea jika mereka adalah satu-satunya pelamar Eropa di saat-saat terakhir bursa transfer. Wow, 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 wow. Next, dikutip dari Nisar Kinsella, Chelsea sangat diyakini tetap memprioritaskan kepindahan Victor Osimhen dari Napoli dan mereka tetap ingin mengontraknya. It's getting hot. Next dari Fabrizio mengerti bahwa Chelsea dan Al Ahly adalah dua klub tersisa yang masih aktif berbicara terkait Victor Osimhen. Al Ahly masih mencoba untuk meyakinkan Osimhen setelah kesepakatan 65 juta euro paket dengan Napoli dan Chelsea masih waspada karena karena kontak antara kedua belah pihak dan pemain masih berlangsung. Cerita terpisah dari Sancho, tidak ada penawaran dari PSG. Lanjut dari Di Marzio, Chelsea bersedia mengirimkan penawaran pertama mereka ke Napoli untuk Victor Osimhen dalam beberapa jam mendatang. Next dari Ben Jacobs, Napoli menduga tawaran permanen dari Chelsea akan datang untuk Victor Osimhen setelah adanya pertemuan yang baru. Klub Italia itu yakin penurunan harga yang diminta itu telah meyakinkan Chelsea untuk mengejar formula yang tidak sementara. Chelsea hanya akan melanjutkan dengan persyaratan yang ketat dan berada dalam posisi yang lebih kuat karena PSG yang sebelumnya telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Osimhen namun belum memulai kembali pembicaraannya hingga saat ini. Osimhen dapat menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Chelsea, tetapi harus menerima struktur pembayaran yang didorong oleh insentif. Jika tidak, Chelsea akan beralih ke target yang lain. Chelsea saat ini sedang dalam pembicaraan aktif setelah membahas peminjaman di awal bulan lalu. Al Ahly terus melanjutkan pembicaraan juga meskipun agent Osimhen menyiratkan bahwa penyerang Nigeria itu ingin bertahan di Eropa. Dan Al Ahly juga masih mengusahakan Ivan Toney yang telah menyetujui persyaratan secara personal. Brentford belum menerima biaya apapun. How complicated. It's getting hot, guys. Next dari Fabrizio, Chelsea dan Al Ahly masih menjadi satu-satunya klub yang berunding dengan Victor Osimhen. PSG tidak mengusahakannya. Chelsea sedang berbicara dengan perwakilan Osimhen sebagai opsi utama dalam daftar 4 pemain. Victor tidak berencana untuk mengurangi gajinya. Al Ahly siap jika kesepakatan dengan Chelsea itu tidak terjadi. Next, Fabrizio mengatakan pembicaraan secara langsung antara Chelsea dan perwakilan Victor Osimhen akan berlanjut pada hari Rabu ini. Al Ahly proposal tetap tersedia di atas meja, tetapi hanya akan aktif bila Chelsea tidak setuju atas persyaratan dari Osimhen. Sancho secara terpisah mempunyai cerita sendiri sebagaimana Chelsea melihat ada kemungkinan jika Manchester United mau Raheem Sterling. Yang terakhir dari Di Marzio, Chelsea telah membuat penawaran pertama secara resmi untuk Victor Osimhen dan diterima oleh Kalenda sebagai agent. Dalam beberapa jam kemudian ada kemungkinan negosiasi dengan Napoli itu akan dimulai. Begitu juga dengan Arsenal. Oh, enggak ya. Sorry guys, salah baca nih. Aduh, maaf teman. Maaf ya. Tadi CBC agak halu sedikit. Habisnya ada yang ngarep Osimhen itu join ke klub itu. You know who ya. Oke. Dan roller coaster kita harus berakhir di sini. Ya. Jadi kesimpulan dari CBC kita bisa lihat Chelsea itu sepertinya sedang bermain-main games ya, dengan Al Ahly dan dengan Napoli, di mana mereka tahu Al Ahly ini mengincar Ivan Toney dan juga Napoli ini berharap
ada kesepakatan dengan Victor Osimhen, entah itu Al Ahly atau Chelsea. Jadi karena tahu mereka mengincar Ivan Toney, Chelsea juga go after Ivan Toney, ya. Jadi sebenarnya antara Al Ahly dengan Ivan Toney ini sudah ada kesepakatan secara personal, nah. Tinggal dengan klub ya, dengan Brentford. Nah, Chelsea mengambil celah di situ dan mungkin juga menggeretak dari Al Ahly kalau misalkan mereka mau mengambil Victor Osimhen, yang dimana Osimhen sendiri itu tidak mau bermain di luar Eropa, maka Chelsea akan mengambil Ivan Toney. Jadi Al Ahly tidak akan dapat apa-apa gitu loh. Karena Victor Osimhen itu akan stuck. Napoli juga tidak mau si Osimhen karena tidak masuk ke dalam permainan skema permainan dari Antonio Conte. Jadi ini dan PSG tidak ada pergerakan sama sekali hingga saat ini. Jadi keuntungan itu ada di Chelsea. Kita tinggal tunggu update beritanya seperti apa. Apakah Al Ahly ini akan melepas Osimhen atau melepas Ivan Toney, ya. Jadi Chelsea ini memainkan kartunya baik kepada Napoli maupun kepada uh, Al Ahly, ya. Oke, that's all di episode ke-34 dari CBC ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel CBC ini, yang sudah setia dan menanti-nanti kapan launchingnya upload video yang terbaru. Thank you so much. Jangan lupa bantu support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman para fans Chelsea yang lain. Dan have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.